Oke, gue jadi bakal coba bahas tentang deck Sky Striker, tapi versi pemula. Nah, um, deck Sky Striker sendiri, jujur kalau menurut gue pribadi, terkesan gak menarik sih. Karena decknya kecil gak sih? Terus kayak gak menarik gitu. Karena banyak-banyak orang juga main karena deck waifu katanya atau gimana. Cuman deck ini tuh menurut gue pribadi, menurut pengalaman gue dan penglihatan gue, ini sangat-sangat-sangat free to play friendly. Terus juga beginner friendly banget sih. Karena kartu-kartunya itu mudah dimengerti dan bisa bersaing juga sama kartu-kartu yang dipakai di sekarang, atau mungkin lebih tepatnya archetype yang dipakai sekarang kayak meta gitu. Nah, mungkin sebelum gue bahas decklist atau kayak sebelum ngebahas combo itu gimana, mungkin gue bakal tanya sebuah pertanyaan. Jadi pertanyaan itu, kenapa deck Sky Striker itu seru gitu, dan kenapa lo harus coba gitu kan setidaknya. Oke, mungkin jawaban dari pertanyaan itu sendiri kalau versi gue adalah karena deck Sky Striker itu tuh merupakan deck control. Jadi deck Sky Striker kalau digunakan dengan baik, lo tahu caranya, itu tuh bisa mempengaruhi permainan gitu. Dan sampai mempengaruhi lawan lo sendiri, yang bisa bikin lawan lo kesel sendiri gitu kan. Karena walaupun attack yang kecil itu, karena monster Sky Striker itu kan attacknya 1500 ya. Paling bisa ditingkatkan, misalkan yang ke Gari, dia bisa naik. Cuman ya mentok-mentok 2000-an lah gitu kan. Tapi kenapa orang-orang tuh pakai? Ya karena itu bisa mempengaruhi permainan dan seru aja sih sebenarnya, emang harus dicoba. Oh ya, mungkin sebelum gue bahas decklistnya, gue bakal coba puterin sih sebuah permainan yang gue mainin itu kan sampai rank platinum 5 ini. Mungkin ini bukan rank paling tinggi, cuman menurut gue ya lumayan lah gitu kan buat pemula gitu. Jadi mungkin bisa dilihat terus. Oke, setelah jadi dilihat gameplaynya, tadi itu bukan gameplay terbaik sih yang pernah gue mainin. Itu banyak banget misway-nya, cuman gue gak tahu kenapa tadi lawannya kayak nyerah gitu, terus kayak ya udah akhirnya gue menang. Cuman gameplay tadi banyak banget displaynya, tapi gue masih bisa recover karena kartu-kartunya emang saling mendukung sih dari Sky Striker sendiri. Oke, mungkin gue bakal coba bahas dari setiap kartunya ya. Tuh, dan mungkin kalau lo ngeliat deck yang ini beda sama yang di YouTube, ya karena deck Sky Striker itu cukup fleksibel dan disesuaikan dengan permainan masing-masing. Nah, kalau yang ini gue buat ini, gue nyontek dari YouTube, tapi gue upgrade sendiri sama sesuai permainan gue suka kayak gimana. Dan misalkan kalau lo pada pengen nyoba, itu lo bawa lagi sih, emang harus butuh eksperimen. Oke, mungkin gue bakal bahas kartunya dari atas ke bawah. Jelas sudah pasti ada Maxi.
Ini salah satu staple juga sekarang. Udah tau lah gunanya apa. Terus ada Ice Blossom, dia hand trap biasa. Ini lumayan berguna. Nah, mungkin kita langsung masuk ke monster Sky Striker sendiri. Ya, monster Sky Striker itu ada dua. Jadi ada Ray sama ada Rose. Ray sama Rose ini punya kegunaan yang masing-masing. Gitu. Tapi kalau kalian nanti digunakan, perlu ngeduluin di mana? Kalau menurut gue, duluin yang Ray. Kenapa? Karena efeknya ini sangat guna banget. Jadi Ray ini punya quick effect, yaitu lo bisa tribute kartu ini dan bisa special summon kartu Sky Striker Ace dari monster dari extra deck lo. Bebas, bisa Shizuku, bisa juga Hayate, Kaina, terus bisa juga Kagari. Asalkan butuh itunya satu ya, bahan linknya. Dan selain itu juga guna efek dia juga punya dua efek. Jadi ketika ada monster Sky Striker Ace lo yang hancur, misalkan Shizuku hancur gitu kan, diserang musuh atau kena efek dia hancurin, efek dia itu bakal aktif dari graveyard ketika kartu ini ada di graveyard. Jadi ketika Sky Striker lo hancur, lo bisa special summon kartu ini gitu. Dan mungkin ini tips, bukan tips sih, tapi pandangan gue mungkin bisa membantu lo untuk mengerti decklist dari Sky Striker. Sebenarnya kalau lo perhatiin Sky Striker Ace si Ray ini, dia itu sebenarnya yang mengendalikan armor ini gitu. Jadi kayak lo ngebayanginnya dia tuh pakai armor yang ganti-ganti yang punya fungsi beda-beda. Itu kenapa? Ketika dia pakai armor misalkan Hayate hancur, dia bakal keluar dari armornya. Kasarnya kayak gitu. Biar lo ngerti. Dan akhirnya lo nggak kosong arena lo gitu. Lo bisa ngelindungin gitu. Ditambah lagi ketika dia di special summon keluar, lo bisa quick effect lagi kan. Nyala gitu. Lo bisa special summon salah satu monster dari extra deck gitu, yang biasanya diganti jadi Kaina. Yang nanti akan gue bahas di bagian combo. Oke, lanjut. Selanjutnya ada Rose. Rose kalau menurut gue dia guna, cuman nggak seberguna Ray kalau menurut gue. Rose ini gunanya dia buat nge-spam arena sih ketika lo mulai endgame misalkan. Jadi ketika misalkan ada kayak efeknya nyala, dia bisa nyala tuh, dia bisa di special summon gitu. Biasanya itu sih efek yang sering dipakai gitu. Cuman kalau gue pribadi, gue bakal utamain Ray dulu. Rose mah buat sampingan aja gitu. Sampingan. Oke, selanjutnya ada Monster Reborn. Biasalah buat ngebangkitin monster, jaga-jaga. Yang monster musuh juga biasanya kalau mulai endgame. Selanjutnya ada Reinforcement of the Army. Dia buat search kartu warrior. Biasanya gue nge-search Ray atau Rose misalkan kalau di deck lu udah gak ada Ray. Selanjutnya adalah Foolish Burial Goods. Dia buat nge-send satu spell atau trap. Oh ya, dan deck Sky Strikers ini itu tuh kebanyakan yang gue lihat gak ada kartu trap sama sekali. Karena deck ini sangat rely on spell yang lu punya. Mungkin lebih tepatnya spell yang masuk ke graveyard juga itu penting. Jadi ini sih buat gue biasanya sih nge-send apapun sih, kayak buat temen-temen aja. Misalkan yang udah gak gue pakai, kayak misalkan Kaiser Colosseum kalau gue udah punya, ya gue kirim misalkan dia ada 3 kan, atau apapun sih sebenarnya buat menemuin ya itu versi gue gitu. Tapi kalau misalkan lo ada saran apa yang dikirim buat nyalain efek atau apa yang mungkin gue gak sadar, bisa tulis sih. Nah, selanjutnya ada Sky Striker Mobilize Engage. Kartu ini sangat guna banget karena ini salah satu, mungkin orang nyebutnya engine nih. Karena gunanya dia itu buat nyari kartu Sky Striker. Dan ketika lo punya 3 atau lebih kartu spell di graveyard lo bisa drive satu kartu. Ini guna banget. Dan ini di limit 2. Ini harus dipenuhi, harus 2. Selanjutnya adalah Sky Striker Maneuver Afterburner. Nah, kartu ini juga guna kalau menurut gue. Jadi ketika lo tidak mengontrol monster di main monster zone lo bisa target satu kartu monster face up dan bisa dihancurin. Dan efek kedua juga menurut gue guna banget. Dan ketika lo punya 3 atau lebih kartu spell di graveyard, lo bisa di-search satu spell atau trap di arena. Bisa kartu lawan, misalkan ada kayak continuous spell gitu kan, ada continuous trap, ya lo bisa hancurin monster lawan, bis itu dia ntar nyala tuh efeknya. Mau hancurin kartu lagi gak? Terus yaudah lo bisa hancurin kartu. Selanjutnya ada Jamming Waves. Nah, Jamming Waves ini ya bisa dibilang pasangannya dari Afterburner. Bukan pasangan sih, tapi kayak kebalikannya gitu. Jadi dia ketika lo gak kontrol monster di main monster zone lo bisa target satu kartu set spell atau trap. Jadi spell atau trap yang masih di set ya, gak bisa face up, terus lo bisa hancurin. Nah, ketika lo punya 3 atau lebih spell di graveyard lo bisa hancurin satu monster. Jadi kayak kebalikannya dari Afterburner. Dan mereka ini saling melengkapi kalau menurut gue.
after jamming wave dia bisa ngancurin kartu spell atau trap yang masih di set itu sayang. Jadi ketika udah face up nggak bisa. Jadi lo bisa akalin pakai afterburner hancurin monster baru hancurin kartu spell atau trap yang face up. Kebalikannya, kalau misalkan lo pengen hancurin monster yang masih di face down, masih kayak posisi defense, lo bisa hancurin dulu kartu spell atau trap yang masih di set. Habis itu lo hancurin monster lawan gitu. Jadi kayak sering melengkapi. Selanjutnya ada Sky Striker Maneuver Vector Blast. Kartu ini bukan kartu yang paling berguna menurut gue, tapi berguna juga sih. Kenapa? Karena kartu ini tuh punya efek ketika lo kontrol gak ada monster di main monster zone lo, setiap pemain, lo dan lawan harus ngirim 2 kartu paling top dari deck ke graveyard. Dan ketika kartu ini dikirim punya ada 3 kartu di spell, ada kartu spell di graveyard lebih dari 3, lo bisa shuffle semua monster lawan lo dari extra zone. Jadi misalkan lawan lo punya kayak Link Kuriboh gitu kan, bisa orang-orang set atau kayak apa ya, Heraldi gitu loh yang itu. Nah lo bisa balikin mereka ke deck gitu. Ya lumayan berguna sih. Misalkan Link Kuriboh kan buat dia bisa bikin lawan jadi 0 kan attack-nya. Lo bisa balikin tuh ke tangan. Jadi ya udah arena lawan kosong gitu misalkan, atau berkurang monsternya. Cuman gue pribadi sering pakai Vector Blast ini tuh buat menemuin graveyard sih, menemuin spell di graveyard. Misalkan gue pengen pakai engage. Engage itu kan kemampuan terbaiknya itu keluar ketika lo punya 3 atau lebih spell di graveyard lo kan. Jadi kalau gue punya kartu ini di tangan, gue bakal aktifin dia ngirim spell, dan misalkan ya alhamdulillah penuh gitu kan, graveyard aja ada 3 spellnya, lo bisa pakai engage gitu kan. Lo bisa nge-search, lo nge-draw juga gitu. Gunanya di situ kalau menurut gue. Selanjutnya Lightning Storm, biasa dia bisa destroy all position monster atau spell trap. Misalkan lawan lo Eldritch, ya udah hancurin aja back row-nya. Terus selanjutnya ada Mekar Ori. Nah, kartu ini juga guna gak guna, cuman kesannya kayak gak guna. Jadi dia itu kartu equip, cuman yang sering gue pakai dia bukan, gue gak pakai dia sebagai equip. Jadi yang gue pakai tuh efek keduanya. Kalau misalkan kartu ini dikirim dari field ke graveyard karena card effect, lo bisa target sampai 3 kartu Sky Striker di graveyard lo kecuali kartu ini, terus dibalikin ke deck gitu. Ini gue bakal bahas di combo sih. Jadi kartu ini bakal sering dipakai untuk ngebalikin monster-monster dari extra deck. Misalkan Kagari, contoh kita lompat ke Kagari. Kagari ini kan di limit cuma 1. Nanti gue bakal bahas efeknya. Nah, cuman Kagari ini kan guna banget. Nah, ketika dia udah di graveyard, ya lo gak bisa panggil Kagari lagi tuh. Otomatis lo harus ngirim kartu ini pakai kartu efek ke graveyard untuk ngebalikin Kagari. Ini kayak gitu. Atau dia bisa juga jadi equip. Misalkan ketika lo gak ngedraw monster dan lo gak ngedraw spell yang bisa manggil monster atau nge-search monster, lo bisa equip aja ini ke monster lawan. Jadi monster lawan gak bisa attack direct. Ya. Dia equip monster kena attack direct. Ya, simpelnya kayak gitu. Dan gue pernah pakai lumayan berguna. Satunya ada field spell Sky Striker, yaitu Area Zero. Ini juga berguna karena gunanya buat ngedraw. Jadi ketika lo pasang, lo bisa target satu other card lo control. Jadi kayak kartu yang lo control bisa spell, trap, apapun. Terus juga lo bisa escape, jadi kayak lo bisa reveal 3 kartu teratas dari deck lo. Dan ketika ada kartu Sky Striker, lo bisa ambil dari tangan. Misalkan lo reveal 3 Sky Striker, lo bisa pilih gitu. Atau ketika lo reveal cuma 1 Sky Striker, ya lo bisa ambil 1 kartu itu doang. Dan lo dikasih pilihan juga sih mau ambil atau enggak. Dan dia juga punya efek kedua. Ketika kartu ini dikirim ke graveyard, lo bisa special summon 1 kartu Sky Striker Ace gitu. Jadi misalkan Ray atau Rose. Misalkan lo ngedraw kartu gitu kan. Misalkan tiba-tiba tangan lo break gitu kan. Dan lo gak punya monster. Lo bisa kirim Area Zero. Misalkan pakai ini. Jamming Wave, atau bisa pakai ini yang akan gue bahas. Nanti efeknya nyala gitu. Dia bakal lo mau nggak aktifin efek, lo bisa special summon ini gitu. Akhirnya ya udah dia dipanggil dari deck keluar gitu. Selanjutnya ada Kaiser Colosseum. Nah, Kaiser Colosseum ini dia bukan kartu Sky Striker, cuman dia lumayan dia berguna. Kenapa? Karena Kaiser Colosseum ini tuh bisa ngubah
deck Sky Striker yang menurut gue pribadi dia itu cukup diuntungkan ketika giliran second, jadi giliran first. Kenapa? Jadi intinya kartu kayak Closing Min itu lawan itu nggak bisa kontrol monster lebih dari jumlah monster yang kita kontrol. Sedangkan Sky Striker itu kan lu bakal kontrol sepanjang permainan, ya mungkin hingga end game lu bakal cuma kontrol satu kan di extra monster zone, otomatis musuh nggak bisa kontrol lebih dari satu monster. Jadi kayak deck-deck yang punya banyak combo butuh spamming monster yang nggak bakal bisa gitu. Jadi lu muncul lawan untuk main sih sebenarnya. Besok Closing gue taruh 3, jadi biar dia cukup sering keluar, karena dia kan nggak bisa di search kan pakai kartu-kartu Sky Striker. Jadi mau nggak mau lu harus draw, atau dari engage search habis itu draw. Buat draw dapetnya ya lu beruntung. Selanjutnya ada Sky Striker Mecha Module. Jadi dia itu punya efek once per turn, lu bisa target satu kartu yang lu kontrol dan bisa dikirim ke graveyard. Jadi lu bisa ngirim ini yang tadi Area Zero, atau ini misalkan Mecha Mori Hercules Base buat aktifin efeknya. Atau lu bisa ngirim kartu lawan sih yang misalkan udah lu ambil aja dari Widow, nanti akan gue bahas di combo-combo. Cuman efek dia itu bergunanya dia, jadi setelah lu aktifin ini, nanti di end phase lu bisa set kartu-kartu Sky Striker itu spell sebanyak kartu-kartu Sky Striker yang udah lu pakai gitu ya, di giliran ini. Misalkan lu pakai ini engage, misalkan engage sama ini Afterburner, terus di graveyard lo ada ini misalkan ada Area Zero, nanti bisa lu set gitu, gunanya di situ. Dan ini berguna banget misalkan lo buat pakai kartu-kartu yang buat ngaruhin permainan. Selanjutnya ada Mystical Space Typhoon. Ini buat temen-temen aja sih, karena dia spell, dia bisa ngancurin spell atau trap, ya kan? Dan bisa face up juga, jadi lumayan berguna. Terus ada Forbidden Chalice. Biasa dia targetin satu face up monster di field. Jadi kartu monster yang ditarget itu naik 400 attack, cuman efeknya di negate. Caranya ada Fall by the Grave. Ini kartu guna banget buat lawan Eldritch. Jadi target satu monster di graveyard, itu bisa di banish gitu. Habis itu sampai end of the next turn efeknya tuh di negate gitu. Jadi kayak misalkan Maxi atau S-Blossom juga bisa. Jadi ada Sky Striker Mecha Hornet Drones. Nah, kartu ini sebenarnya pengganti dari kartu monster. Jadi dia, kalau lu nggak ngedraw kartu monster, lu draw ini, ya lu aktifin aja. Kenapa? Karena dia bakal special summon satu token, dan token ini bisa dipakai untuk panggil Shizuku atau Hayate atau yang lain siapapun. Intinya bisa manggil monster dari extra deck. Selanjutnya ada Widow Anchor. Jadi Widow Anchor ini ketika lo kontrol no monster di main monster zone lo bisa target satu face up monster di field, bisa monster kita atau monster lawan yang bisa ditarget, terus bisa di negate efeknya sampai end of this turn. Dan kalau misalkan kita punya 3 atau lebih spell di graveyard, lo bisa ambil alih monsternya terus sampai end of the phase. Biasanya ini berbau end game sih. Gue sering misalkan lawan gue ada Blue Eyes atau apa gitu, ya tuh lo gue ambil alih aja terus gue serang aja gitu kan sampai buat matiin life point. Biasa gitu. Atau lo bisa negate aja sih, misalkan kayak apa ya, Heraldry gitu, misalkan dia nggak punya kartu tangan lagi, ya terus lo negate, terus ya udah mati kan efeknya. Selanjutnya kita ada pindah ke Eagle Booster. Eagle Booster ini berguna banget kalau menurut gue. Jadi ketika lo control monster in your main monster zone, lo bisa target satu face monster on the field, dan target itu nggak bisa di unaffected oleh kartu-kartu lainnya gitu kan, tergantung, kecuali efek dia sendiri. Dan biasanya Eagle Booster ini tuh gue pakai untuk targetin Sky Striker sendiri sih, itu jarang monster lawan. Dan efek keduanya, kalau misalkan lo punya 3 atau lebih kartu spell di graveyard tuh, dia nggak bisa hancur oleh battle gitu. Jadi misalkan lawannya attack 3000 gitu kan, lawan Raye atau lawan Hayate misalkan, nggak bakal bisa hancur gitu. Jadi lumayan berguna banget. Terus misalkan ya karena dia unaffected by card effect, misalkan dihancurin gitu kan pakai Lightning Storm atau apa, dia nggak bakal hancur karena unaffected gitu.
Terus terakhirnya ada Shark Cannon. Jadi if you control no monster in your main monster zone, lo bisa target satu kartu di graveyard lawan lo dan lo bisa value banish. Jika lo punya 3 atau lebih spell di graveyard, lo bisa special summon monsternya ke field kita, tapi nggak bisa attack. Biasanya ini dipakai buat end game juga sih. Misalkan lo butuh monster untuk panggil link lebih besar, kayak misalkan ini link 3, ya udah lo panggil aja gitu. Tapi perlu diingat, kalau misalkan lo special summon monster itu ke zone, ke field lo, terus lo pakai buat link summon, dia bakal dikirim ke graveyard lagi kan. Nah, monster itu nggak bakal di banish, jadi bakal tetap di graveyard. Jadi ini gue pakai untuk misalkan Eldritch, kayak semua orang harus benci Eldritch kan sih. Kayak misalkan dia kirim ke graveyard buat nyalain efeknya, ya kan, lo banish aja, gitu. Tapi jangan lo special summon. Dan mungkin sebelum kita pindah ke extra deck, mungkin gue bakal mengingatkan lagi, kalau lo perhatiin di setiap kartunya, mereka tuh berfokus if you control no monster in your main monster zone. Jadi Sky Striker ini tuh selalu kontrol cuma satu monster sih seringnya, yaitu monster extra deck. Dan ditaruhnya itu kan di extra monster zone. Jadi ini juga sering jadi kesalahan ketika lo misalkan pakai ini gitu kan, terus lo take control gitu kan, ditaruhnya di main monster zone. Ketika lo take control monster lawan, ya udah berarti kartu-kartu yang lo setting tadi yang butuh syarat gak kontrol monster di main monster zone mati gitu. Jadi hati-hati di situ. Kurang lebih itu sih, dan ini berlaku hampir di semua. Oke, sekarang mungkin bintang extra deck. Extra deck gue yang pertama ini Trishula, ini menu-menuin doang sih, gak guna, hampir gak pernah dipakai. Terus ini yang penting, Sky Striker Ace Kagari. Jadi dia itu syaratnya manggil satu non-fire Sky Striker monster. Jadi semua hampir non-fire sih sebenarnya, light, dark. Sini juga bisa panggil. Untuk special summon ini, ketika dia di special summon, lo bisa target satu kartu spell Sky Striker. Jadi bebas ini, semua ini. Terus lo bisa ambil kartu ini ke tangan. Dan seringnya ini dipakai buat ambil engage. Kenapa? Karena lo buat extra kartu sih, nggak buat ngedraw lagi biasanya gitu. Tapi disesuaikan dengan kebutuhan juga dan situasi. Selanjutnya kita panggil ke Shizuku. Lanjut ke Shizuku. Jadi dia syaratnya satu non-water. Jadi sebenarnya selalu bisa dipanggil sih, hampir gak pernah. Kecuali misalkan lawan pakai kartu field gitu kan, yang kayak ngubah semua jadi water gitu, ya itu jadi masalah. Nah, jadi efeknya ketika kartu ini di arena, monster-monster yang dikontrol oleh lawan itu bakal kehilangan 100 attack dan juga defense sesuai kartu spell yang ada di graveyard lo. Jadi misalkan lo punya 10 kartu spell di graveyard, musuh bakal kehilangan 1000 gitu. Dan ini ngaruh banget sih. Oleh karena itu spell di graveyard itu tuh sangat penting. Makanya gue pakai kartu kayak Foolish Burial Goods buat menemuin spell aja gitu, yang menemuin graveyard gitu. Dan biasanya Shizuku ini yang dipanggil di end phase gitu. Dia yang tinggal di arena, sedangkan yang lain itu diganti-ganti. Nanti akan dibahas di combo. Selanjutnya Hayate. Jadi Hayate ini gunanya dia bisa attack directly lewatin monster lawan. Dan abis dia damage, bisa directly bisa lawan monster lawan juga. Lo bisa send satu kartu Sky Striker dari deck ke graveyard. Jadi misalkan lo panggil kartu Hornet Drones, kan? Nah, otomatis lo nggak ada kartu Reye, dan ini cukup rawan lah. Ketika kartu dihancurin ya udah, akhirnya lo nggak ada yang ngegantiin. Oleh karena itu lo bisa ngirim Reye. Jadi siap-siap, misalkan kartu lo hancur, Reye gantiin. Atau biasanya ketika lo Reye udah aman, ada di graveyard, biasanya gue pribadi ngirim engage. Gue kirim engage masuk ke graveyard, masuk main phase 2, gue berubah jadi Kagari ambil engage, search, draw, itu biasanya. Selanjutnya adalah Kaina ini juga berguna. Jadi ketika dia di special summon, dia bisa target satu kartu monster lawan yang face up, dan kartu ini nggak bisa attack sampai sampai end of your opponent's turn. Jadi biasanya kombonya tuh, misalkan lo pakai ini kan Shizuku, terus kebetulan dihancurin, hancur, Reye keluar,
Dan ketika monster lawan, misalkan lawan punya 2 monster, monster A udah serang Shizuku hancur, monster B menyerang Rei. Nah, Rei bisa aktifin quick effect ya. Dia bisa tribute kartu ini masuk ke graveyard. Dia bisa special summon satu kartu Sky Striker. Nah, terus special summon Kaina. Kaina aktifin efek ya. Targetin monster lawan yang B. Jadi monster lawan gak jadinya nyerang gitu. Jadi kayak kasarnya monsternya duduk. Gak jadi nyerang gitu. Gunanya biasanya di situ sih dia. Nanti masuk ke giliran kita, ya dia berubah lagi jadi Hayate misalkan. Selanjutnya adalah Zik. Zik ini juga berguna, tapi dia itu link 2, lebih tinggi. Dia syaratnya dia butuh 2 monster, including Sky Striker Ace, jadi bisa Sky Striker atau lagi bisa monster lain. Misalkan monster lawan gitu. Ya attack-nya gede banget, lu tuh pengen nyingkirin. Ya udah lu target, lu kontrol terus lu panggil Zik gitu. Dan ataupun misalkan lu punya 2 monster, lu misalkan udah ada Hayate di arena, terus lu summon Rose, ya udah lu panggil Zik, terus lu target monster lawan. Ya monster lawan, habis itu lu banish itu sampai akhirnya next opponent phase. Terus juga once per turn lu bisa target satu kartu lainnya yang lu kontrol, dan kartu kontrol ini gak harus monster, bisa apapun, bisa face up dan bisa juga face down. Lu bisa kirim ke graveyard dan kartu ini nambah 1000 attack gitu, nambahin. Terus selanjutnya ada Buster Soldier dan juga ada Boros Sword. Biasanya ini buat endgame sih, buat Buster Soldier juga, karena dia kan monster link, jadi nggak ganggu si syarat-syarat untuk aktifin spellnya gitu sih untuk deck ini. Dan deck ini tuh fleksibel sih sebenarnya, balik ke cara main masing-masing, jadi butuh eksperimen sih gitu. Udah sih gitu, mungkin selanjutnya gue bakal coba puter sih gameplaynya. Jadi ini ada contohnya gameplay yang gue mainin. Ini lumayan lama, 8 turn. Dan ini gue bakal coba jelasin sih sekalian sama combo-kombonya, sama kayak cara gue main gitu. Mungkin bisa ngebantu. Dan mungkin gue pengen menekankan bahwa video-video yang bakal gue buat kayak lebih berfokus ke casual player aja sih. Gak terlalu kompetitif, cuman ya kompetitif dikit lah. Tapi kayak jangan terlalu dibawa serius gitu. Dan kayak contohnya decklistnya misalkan kalau pengen dimodif, itu memang harus. Jadi kita coba lihat kali ya. Ini gue giliran 2, giliran second maksudnya. Gue gak tau ini lawan apa, tapi deck ini mulai banyak. Lumayan slim sih. Nah, ini salah satu combo pertama dari Sky Striker. Jadi ketika lu summon Rei, lu jangan special summon dulu. Jadi monster dari extra deck. Tapi lu attack dulu. Karena si Rei itu kan punya quick effect kan. Dan quick effect itu bisa diaktifkan pada saat battle phase. Jadi ya simpelnya lu dapat extra jump satu kali sih. Jadi lu serang, baru lu aktifin efeknya. Dia nge-tribute special summon Hayate, baru lu serang lagi. Buat aktifin efeknya, ngirim spell ke graveyard. Gue kirim engage. Terus itu baru biasa berubah jadi Agari buat ngambil engage, baru gue aktifin. Tapi sayangnya karena kuburan gue cuma satu, akhirnya nggak bisa ngedraw dan gue kena explosion, jadi ya nggak bisa dipakai. Baru gue berubah jadi Shizuku lagi, pasang Forbidden Chalice, ambil kartu. Nah, ketika Shizuku hancur pergi dari arena, si Rei bakal aktif buat spell sama diri, cuman karena dia punya counter trap, ya akhirnya dia nggak keluar. Nggak apa-apa. Nah, ini gue hancurin dulu. Biasa ya, ini kan attack-nya 2000 kan.
Karena si Hayate itu bisa nyerang langsung, itu lo bisa langsung. Tapi di sini juga gue coba bisa summon Zeke untuk membanis monsternya. Dan gue mau ngirim spell juga. Ya di sini gue kirim MST ya kan, karena nggak ada kartu spell di arena lawan. Jadi gue pakai buat search, kebetulan dapat multi roll. Nah jadi HT. Tadi gue jadi kayaknya isi-isi aja sih sebenarnya, supaya dia nggak bisa nyerang sampai next turn, sampai end turn. Jadi HT biasa balik lagi ke Shizuku. Kenapa nggak jadi Kagari? Karena Kagarinya masih di graveyard. Dia kan di limit cuma satu. Jadi otomatis lo harus nunggu si Mecha Armor ini Hercules base. Cuman ini tadi gue ambil pakai Shizuku. Nah ini gue aktifin efeknya. Ya kan? Akhirnya diaktifin, dia nggak bisa, dia unaffected oleh card effect. Dan karena gue punya lebih dari 3 kartu spell di graveyard, akhirnya itu nggak bisa hancur walaupun attack monster lawan lebih tinggi. Dan kalaupun hancur ya nggak apa-apa sih, karena nanti Rey bakal gantiin. Nah, oh ya, mungkin gue kayaknya belum bilang bahwa multi-roll ini dia bakal bisa nge-set kartu, jumlah kartu sesuai yang kita pakai di giliran tersebut, baik giliran kita giliran lawan. Tapi kekurangannya adalah kartu yang setelah di set itu bakal ke banish, but banish them when they leave the field. Jadi nggak bakal masuk ke graveyard lagi. Dan ini gue suka, jujur suka salah sih. Jadi kayak gue pasang, terus graveyardnya kan kayak pas-pasan 3 spell gitu kan. Dan setelah mereka dipakai, mereka ke banish, jadi kayak akhirnya spell di graveyard pas-pasan, terus bahaya juga sih, bakal matiin efek-efek tambahan dari kartu-kartu yang penting kayak engage contohnya. Nah ini reckless base gue kirim ke graveyard. Kebetulan dapat engage lagi. Aktif efeknya untuk balikin skill striker yang pengen gue pakai lagi. Udah pasti Kagari. Terus gue aktifin engage, gue cari engage lagi. Sebenarnya belum nemuin aja sih, karena emang gak ada apa-apa juga. Dan ini gue salah. Kenapa? Ini ketahuan banget, gue lupa baca. Cuman jadi tujuan gue tuh gue pengen ambil alih nih. Tapi kartu tadi itu difokuskan untuk monster-monster efek. Kadang gue buat negate, terus kalau lu punya 3 atau lebih spell, lu bisa ambil alih. Nah, gue gak baca, jadi yang malah yang ke negate monster gue. Kenapa? Karena ya dia monster normal, gak bisa ditarget, karena gak punya efek. Bodoh ya. Tapi ya di situ. Jadi jangan ngelakuin kesalahan. Biasa, ini gue serang aja karena life point-nya ya udah tinggal 1500 kan. Terus yaudah, gue menang tuh. Jadi intinya dari Sky Striker sabar aja sih sebenarnya, sama pinter-pinter lihat keadaan juga. Itu.
Jadi sekian penjelasan gue mengenai Sky Striker versi gue, versi casual player. Tapi ini lumayan sih, udah bantu gue sampai platinum 5. Misalkan gue main deck lain kan, kayak Cybers misalkan, itu kayak gue setengah mati gitu loh buat kayak manjatnya. Tapi jangan pakai deck ini, lumayan lebih gampang. Dan misalkan kalau lu punya saran atau apa tentang konten tentang Sky Striker, terus saya sih itu, jadi kayak feel free to comment itu gimana. Jadi kalau misalkan lu pengen nanya atau diskusi, jadi kalau misalkan gue bisa bantu gitu, nanti gue bakal jawab itu. Jadi terus aja sih gitu. Dan gue bakal coba taruh juga kayak beberapa referensi untuk Sky Striker supaya lebih baik lagi. Paling udah sih itu aja. Thank you udah nonton.